bahwa Turki memang negara yang menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi. Hal ini berkaitan dengan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Turki dan bagaimana kemudian pemerintah Turki mengemas keberagaman budaya itu menjadi sebuah nilai jual atau sebuah daya tarik bagi masyarakat internasional untuk mempelajari negara Turki hingga menjadikan Turki sebagai negara destinasi. Tetapi ketika kita berbicara terkait kebudayaan, kita juga tidak bisa melupakan terkait fakta bahwa Indonesia juga adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat besar. Walaupun memang keberagaman yang ada di Indonesia bukan dihasilkan karena Indonesia berada di tengah-tengah dua benua seperti Turki, melainkan memang karena luas wilayah geografis Indonesia yang luas sehingga keberagaman suku di tiap wilayahnya berbeda. Tetapi nampaknya jika kita melihat dari kacamata diplomasi, memang Indonesia ini sendiri belum mencapai kesuksesan yang sama dengan Turki dengan memperlihatkan keberagaman budaya yang ada. Hal ini kemudian membawa Indonesia untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan Turki melalui pelaksanaan diplomasi kebudayaan, sehingga nantinya pelaksanaan kebudayaan Indonesia di Turki diharapkan dapat mengetahui cara Turki mengelola sektor wisatawannya. Karena jika kita lihat, Turki sendiri memiliki jumlah wisatawan sebanyak 80 juta. Hal ini 6 kali lipat lebih besar dari jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Ini adalah sebuah fakta yang mengejutkan dan menarik, dan hal ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu gerbang pembuka bagi Indonesia untuk membuka jaringan pasar di Turki. Mengapa? Karena selain dia berada di dua benua itu menguntungkan untuk kebudayaannya Turki, ternyata posisi Turki yang berada di dua benua itu adalah sebagai salah satu gerbang dari perekonomian Uni Eropa. Dan selanjutnya juga pelaksanaan diplomasi kebudayaan Indonesia di Turki tentunya tidak lepas dari bagaimana usaha pemerintah Indonesia untuk mengenalkan Indonesia ke masyarakat Turki. Karena pada faktanya bahwa masyarakat Turki ini belum banyak mengenal terkait Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah sebuah peluang besar untuk menjadikan masyarakat Turki mengenal dan memahami hingga berkeinginan untuk datang ke Indonesia. Selain itu juga yang tentu menjadi utama dari pelaksanaan diplomasi kebudayaan ini adalah pemerintah Indonesia ingin meningkatkan hubungan kerjasama di antara Indonesia dan Turki. Apa yang kemudian diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai kesuksesan diplomasi kebudayaan ini? Yang pertama adalah pendirian rumah budaya. Jadi perlu diketahui bahwa rumah budaya ini ada sejak tahun 2015 yang diinisiasi oleh Kemendikbud, dan hingga saat ini totalnya sudah mencapai 19 rumah budaya di 19 negara. Dan fungsi dari rumah budaya ini adalah sebagai wadah Indonesia untuk memperkenalkan aset-aset warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Adapun program-program yang ada dalam rumah budaya itu sendiri adalah Indonesia Culture Expression, di mana berisi terkait pameran seni, tari, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang dikemas dalam bentuk festival
ataupun kompetisi. Pada bagaimana kemudian Indonesia berusaha untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat Turki yang tertarik untuk mempelajari secara langsung terkait kebudayaan Indonesia, baik dari segi budaya tariannya, juga musiknya, hingga bahasanya. Selanjutnya ada Indonesia Advocacy and Promotion. Ini merupakan program yang ditujukan untuk melakukan pengembangan dan membahas terkait langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan diplomasi kebudayaan. Selanjutnya ada Indonesian Night, ini juga sama seperti Indonesia Culture Expression, di mana diperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui musikal. Dan juga selanjutnya ada pendirian Rumah Indonesia. Ini diinisiasi oleh KBRI Ankara yang bekerja sama dengan PPI Indonesia di Turki. Ini juga sama seperti rumah budaya, fungsinya untuk memperkenalkan, namun lebih fokus kepada bahasa. Dan yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang untuk mendirikan pusat studi. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa salah satu faktor keberhasilan dari pemerintah Turki dalam melaksanakan diplomasi budaya itu sendiri adalah melalui pembangunan pusat studi bahasa. Ini kemudian akan menarik minat dari masyarakat Turki untuk mempelajari bahasa Indonesia, dan dalam proses pembelajaran bahasa itu dapat dikemas dengan mengenalkan budaya-budaya, sejarah-sejarah dari negara Indonesia. Dan ini juga ada testimoni dari masyarakat Turki yang pernah mengikuti program kursus bahasa yang diselenggarakan oleh KBRI Ankara. Dengan kesempatan ini kita belajar banyak hal dan tambah ilmu. Selama belajar 5 bulan, pertama-tama guru-guru dari BIPA, para guru sangat-sangat baik dan membantu kami. Di antara kami ada yang sudah pernah di Indonesia, ada yang belum pernah di Indonesia dan belum tahu tentang Indonesia. Tapi para guru sangat membantu dan menjelaskan dengan baik semua hal tentang budaya, tradisi Indonesia. Dan alhamdulillah semuanya sangat lancar. Dan dengan kesempatan kursus ini, kami orang Turki yang ikut kelas bahasa Indonesia ini tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi kami semakin kenal dengan budaya dan tradisi Indonesia. Dan tentu saja banyak teman-teman sekarang sudah sangat ingin pergi ke Indonesia dan tambah pengetahuan tentang Indonesia setelah COVID mungkin ya. Dan dengan kesempatan ini tidak hanya kita belajar bahasa Indonesia dan kenal Indonesia juga, tapi kita kenal dengan teman-teman Turki yang dari berbagai bidang dan berbagai kota. Dan titik yang pertemukan kami di sini adalah kami ini semuanya ingin belajar tentang Indonesia dan ingin tahu tentang Indonesia. Jadi kami sangat senang. Dan selama pelajaran ini, padahal ini dalam pandemi dan semuanya online, tapi guru-guru kami sangat membantu dan mereka selalu bikin kami semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Mungkin harapan kami untuk kedepannya dari KBRI Ankara dan dari BIPA, kami sangat ingin berlanjut kelas-kelas berikutnya untuk meningkat level bahasa Indonesia kami. Kami ingin belajar lagi, dan kalau bisa mungkin setelah COVID sudah selesai, mungkin kita ingin juga kursus tatap muka langsung di Turki, baik di Turki atau mungkin di Indonesia kami bisa ikut kursus yang diurus dari pihak KBRI atau pihak BIPA. Kami sangat ingin. Dan sebagai pelajar yang
pernah ikut belajar bahasa Indonesia di BIPA, kami sangat ingin juga ikut acara-acara yang diadakan oleh KBRI di Turki, acara tradisional atau mungkin perkenalkan budaya di Turki, di kota-kota keliling Turki. Kami sangat ingin ikut, dan mungkin kalau ada yang bisa bantu, mungkin kita bisa lakukan apa saja. Seperti Bapak Dubes sampaikan, kami kalau bisa jadi bagian dari keluarga besar ini, kami sangat senang. Dan demikian ini yang saya sampaikan sebagai salah satu pelajar dari BIPA. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini adalah hubungan yang terjalin di antara Indonesia dan Turki merupakan hubungan yang saling menguntungkan, terutama bagi Indonesia. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan adanya diplomasi budaya ini akan membantu Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan perekonomian dalam sektor pariwisata, juga akan membuka jaringan pasar, dan yang terakhir adalah meningkatkan hubungan di antara Indonesia dan juga Turki. Tetapi dalam hal ini, pemerintah Indonesia masih harus terus melakukan upaya-upaya untuk bisa mencapai hasil yang optimal, mengingat fakta bahwa masyarakat dari Turki sendiri masih belum banyak mengenal terkait kebudayaan Indonesia, sehingga mungkin bisa diupayakan